Alhamdulillahirabbil alamin nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sampai bulan Ramadan ini masih diberikan umur dalam rangka untuk menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya untuk bekal kehidupan kita pada saat kita nanti mati. Salawat salam kita juga kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan beliaulah kita sampai saat ini masih diberikan kenikmatan Islam yang kita alami ini. Alhamdulillahirabbil alamin, Ramadan ini kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tujuan kita puasa di bulan Ramadan ini adalah takwa. Sekarang, apa itu takwa? Takwa itu dalam harfiah biasa dikatakan bahwa kita menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Itu akan menuju kepada ketakwaan kita. Apa perintah-perintah Allah? Salah satunya adalah ibadah puasa di bulan Ramadan, dan itu hukumnya wajib bagi umat Islam. Jadi jika engkau berpuasa di bulan Ramadan ini, itu adalah salah satu ciri bahwa engkau adalah orang yang bertakwa. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk apa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia? Di dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3 Allah telah menyatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Artinya, jika engkau bertakwa, maka segala permasalahan-permasalahan yang ada pada diri kamu, permasalahan yang sangat susah untuk dipecahkan menurut pikiranmu, permasalahan-permasalahan yang ada yang susah dipecahkan untuk menurutmu, menurut masyarakatmu, menurut siapapun yang susah dipecahkan, maka jika engkau bertakwa, Allah akan memberikan jalan keluar apapun permasalahanmu. Baik permasalahanmu masalah rezeki, permasalahanmu masalah keluarga, permasalahanmu masalah penyakitmu, permasalahanmu masalah pekerjaanmu, permasalahanmu mengenai perniagaanmu, permasalahanmu mengenai pertanianmu, permasalahanmu mengenai perdaganganmu, semua permasalahan-permasalahan yang ada di dunia yang kamu pikirkan, jika engkau bertakwa, maka Allah akan memberikan jalan pemecahannya dan jalan keluarnya. Jadi itulah salah satu kenapa kita semua diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sangat sayang kepadamu, sangat cinta kepadamu, sangat kasih kepadamu, maka Allah kasih tahu bagaimana cara jalan untuk memecahkan permasalahan-permasalahanmu di dunia, permasalahan-permasalahanmu termasuk permasalahan-permasalahanmu yang ada di akhirat. Bagaimana caranya? Allah telah mengatakan bahwa bertakwalah kamu. Dan poin kedua di dalam surat At-Talaq tersebut dinyatakan bahwa jika engkau bertakwa, maka engkau akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak engkau sangka-sangka dari mana datangnya, yang engkau tidak sangka-sangka seberapa besarnya, yang engkau tidak sangka-sangka seberapa banyaknya.
yang engkau tidak pernah sangka-sangka dalam pikiranmu, yang engkau tidak pernah sangka-sangka dari mana, bagaimana itu rezeki datang kepadamu. Itulah gunanya jika engkau bertakwa. Jadi kalau engkau takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, permasalahan duniamu itu amatlah sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa, sekali lagi takwa. Dan kemuliaan di hadapan Allah itu bukan karena hartamu, bukan karena jabatanmu, bukan karena kepemilikanmu di saham-saham mana perusahaan pun, sebanyak apapun saham-saham yang kamu miliki di perusahaan, setinggi-tingginya jabatanmu, dari mulai pimpinan negara sampai menteri dan bawahan-bawahannya, yang semua pejabat-pejabat itu, anggota DPR dan semua pejabat-pejabat yang ada di dalam DPR, bukan itu kemuliaan jika menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu semua tidak mulia di hadapan Allah dengan semua apa yang kamu miliki di dunia ini. Karena apa yang kamu miliki di dunia ini pun Allah telah menyatakan di dalam surat Ar-Rahman bahwa fana, akan hilang semuanya kecuali wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan kekal abadi. Dan kemuliaan itu di hadapan Allah hanyalah takwa, yang di dalam surat Al-Quran dikatakan inna akramakum indallahi atqakum. Itu ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa yang mulia di antara kamu adalah yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau engkau udah dinyatakan mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka makhluk-makhluk yang Allah ciptakan juga akan menganggapmu sebagai manusia yang mulia. Manusia-manusia yang diciptakan oleh Allah tidak akan mungkin berani menyatakan bahwa kamu tidak dimuliakan oleh mereka. Karena Allah sendiri Maha Pencipta telah memuliakanmu. Jadi di bulan Ramadan ini, puasa yang kamu lakukan, ibadah-ibadah yang kamu lakukan, itu dalam rangka kamu mendapatkan predikat takwa. Dengan predikat takwa tersebut yang kamu dapatkan, maka kamu akan mendapatkan kemudahan yang Allah berikan kepada kamu. Saya ulangi, sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran ayat At-Tolak, bahwa apapun permasalahanmu, pekerjaanmu, keluargamu, rezekimu, semua tetek bengek yang ada di dalam pikiran-pikiran yang membuat kamu bingung, frustasi, mau kemana lagi cari perlindungan, mau kemana lagi cari pertolongan, mau kemana lagi cari permohonan untuk memecahkan semua masalahmu. Jika engkau takwa kepada Allah, maka jalan keluar akan Allah berikan kepadamu. Dan rezeki juga akan Allah berikan kepadamu dengan cara yang tidak disangka-sangka. Dan Ramadan ini merupakan alat, cara, metode bagaimana kamu mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dari dalam Ramadan ini kamu diberikan kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun rohani, dan dapat meneruskan ibadah-ibadah puasa sampai selesai. Mudah-mudahan amal-amal ibadah kita yang selama bulan Ramadan ini diterima kepada Allah sebagai cara mendapatkan sertifikasi ketakwaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.